Di Wing Chun Terapi kita tidak ada tarif, kita tidak bertarif, kita lebih ke sukarela karena tujuan kita hanya membantu. Wing Chun Terapi biayanya sukarela, aman nggak ya? Jangan-jangan kita cuma buat coba-coba aja sama terapisnya sih. Di Wing Chun Terapi itu kalau mau jadi terapis pun nggak gampang gitu loh. Bukan cuma gini, cuma belajar satu kali udah itu buka terapi. Banyak kan seperti itu dan nggak jelas gurunya siapa, gurunya belajar kemana pun nggak jelas. Nah di kita satu organisasi. Karena kita nolong orang dan sukarela, kita maunya kalau bisa datang sekali aja sembuh gitu loh. Iya. Nggak perlu kita piara pasien bertahun-tahun atau jual paket misalnya 10 kali dan mahal, itu nggak ada. Iya. Wing Chun terapi, dia ada metode terapi, ada 5 macam. Ada terapi tulang, ada bekam kering, bekam basah, ada toksen, ada akupresur, ada pudo. Di Wing Chun Terapi kita tidak hanya membetulkan struktur tulang yang salah akibat cedera olahraga atau lain-lainnya, tapi kita juga mengajarkan posisi sehari-hari. Posisi sehari-hari yang kita tidak sadar atau tidak pernah kita ketahui sebelumnya, itu yang kita membantu untuk membetulkan juga, kita kasih informasi. Jadi penyakit yang bisa disembuhkan di Wing Chun terapi paling banyak yaitu penyempitan tulang belakang atau yang berhubungan dengan saraf-saraf. Secara general yang berhubungan dengan struktur tulang yang bukan bawaan dan tidak pernah dioperasi, rata-rata ya bisa disembuhkan, tapi tergantung setiap kasus kan beda. Biasanya yang paling berkesan itu kalau ada pasien yang mengalami kesembuhan dan dia memberikan kesaksian tanpa kita minta. Halo guys, kembali lagi bersama saya YBA dan Sifu Martin sebagai Ketua Wing Chun Terapi. Oh ya Sifu, saya mau tanya konsep dan tujuan Wing Chun Terapi sendiri itu apa ya Sifu? Jadi gini, konsep dasarnya tuh kalau di Wing Chun Terapi itu cuma satu, menolong orang. Itu aja dulu, nggak ada yang lain, menolong orang. Kenapa bisa menolong orang? Awalnya ada ceritanya sebenarnya. Awalnya gini, kalau di Wing Chun kan kita belajar bela diri ya. Jadi setiap instruktur kita bekali ilmu pengetahuan tentang terapi. Bagaimana kalau ada cedera kakinya atau tangannya kan, atau lehernya agak miring gitu ya. Oke, dari situ awalnya. Setelah itu mulai ada orang tua, saudara-saudara dari murid yang belajar gitu ya, mau minta terapi. Nah, kita mulai bantu di situ awalnya. Nah, lama-lama kita pikir, kenapa kita nggak nolong orang aja ya dari situ ya? Ya kan, itu sesuai dengan 9 aturan berperilaku Wing Chun Ip Man, yaitu kita aktif terjun ke masyarakat untuk menolong orang sebenarnya. Ya, dan awalnya memang kita nggak minta imbalan sama sekali. Tujuannya memang sosial, nggak ada yang lain. Nggak ada sukarela, malah tidak terima bayaran awalnya. Kita jadi sukarela itu karena pasien membawa kotak sumbangan itu ke kita. Ada beberapa pasien tuh gini, dia sembuh, dia bilang dia nggak mau kalau nggak ada jasa yang dia kasih. Akhirnya mereka bawa kotak ke kita gitu loh, ya kan? Jadi kotak itulah sampai sekarang semua tempat tuh kotaknya awalnya dari situ ceritanya. Kenapa kita itu sukarela, itu ceritanya. Nah Sifu, cuman kan saya nggak habis pikir Sifu, Wing Chun Terapi biayanya sukarela, sedangkan ini kan pakai gedung Sampurna Strategik yang mahal sewanya. Sedangkan di tempat lain biayanya aja sampai sejutaan Sifu. Kayaknya nggak masuk akal ya Sifu. Ya memang lokasi kita di Jalan Sudirman ya, di jantung ibu kota sih, tempat yang mahal sih sebenarnya. Dan itu juga ada ceritanya. Waktu itu ada pimpinan di gedung ini yang diterapi, salah satu terapi kita, namanya Hartono, dan dia tuh sembuh. Nah, karena dia melihat kita tujuannya sosial, ya kan, jadi dia bantu kita untuk tempat dan termasuk maintenance yang lain. Jadi bukan itu aja sebenarnya, di kita itu karena sifatnya sosial, termasuk gini, kalau orang datang ke kita, ya kan contohnya dapat minuman nih, air mineral ya, itu juga bantuan, maksudnya sumbangan orang untuk pasien yang lain gitu loh. Jadi karena memang dari awal kita itu sukarela dan menolong orang. Kalau dipikir memang nggak masuk akal, kok orang berani buka sukarela ya? Ya walaupun kita tetap sukarela sampai saat ini ya, dari buka sampai sekarang. Oke Sifu, tadi udah clear ya bahwa Wing Chun Terapi ini sukarela biayanya. Tapi saya penasaran, jangan-jangan kita cuma buat coba-coba aja sama terapisnya sih. Aman nggak ya? Di Wing Chun Terapi itu kalau mau jadi terapis pun nggak gampang gitu loh. Bukan cuma gini,
Cuma belajar 1 kali udah itu buka terapi. Banyak kan seperti itu kalau di internet ya atau di mana-mana kita lihat dan nggak jelas gurunya siapa, gurunya belajar kemana pun nggak jelas. Nah di kita satu organisasi. Jadi prosesnya kayak gini. Pertama tuh training, ya kan? Terus kita uji lulus nggak ikut training itu. Setelah itu kita kasih waktu untuk terapi orang atau jadi asisten di tempat terapi. Berapa tahun? 1 sampai 2 tahun. Setelah itu dia akan ikut ujian lagi. Ya, dia pantas nggak menyandang atau menerima sertifikat sebagai terapi. Nah, bukan itu aja. Setiap setahun sekali kita evaluasi sertifikat terapinya itu. Dan kita tiap tahun pun ada evaluasi, ada training lagi. Jadi secara berkala kita akan kontrol juga semua terapi kita. Bukan dilepas. Jadi kita belajar terapi bukan cuman yang kita bisa. Kita juga update. Misalnya ada metode terapi apa, ada yang belajar dan kita share di situ. Selalu update ilmu pengetahuan bagaimana menolong orang. Itu aja tujuannya. Kesimpulan gini, jadi karena kita itu nolong orang, ya kan, nggak mungkin dong kita itu mencelakain orang. Yang pasti itu kan. Dan nggak juga kita gini, karena kita nolong orang dan sukarela, kita maunya kalau bisa datang sekali aja sembuh gitu loh. Nggak perlu kita piara pasien bertahun-tahun atau jual paket misalnya 10 kali. Dan mahal itu nggak ada. Nah, Sifu, ini kan banyak yang tanya ke saya, pengen belajar Wing Chun terapi. Kira-kira itu kriterianya apa ya, Sifu ya? Sampai hari ini kita memang tidak buka untuk umum ya. Itu prioritas kita memang hanya buat instruktur. Tadi seperti cerita saya di awal, tujuan dari Wing Chun terapi kan buat instruktur untuk nolong kalau ada muridnya yang cedera kan. Itu dulu. Kita baru training lebih tahap berikutnya lagi, ilmu yang lain gitu ya, supaya melengkapi segala hal yang bisa nyembuhin orang gitulah. Untuk umum memang kita enggak ya, kita hanya untuk kalangan Wing Chun sendiri. Khusus, termasuk ya. kayak gini nih contohnya. Ini ada obat gosok, ini kan sebenarnya kan dari resepnya dari Grandmaster Ipman kan ya. Ini obat gosok ini ya. Nah kita memang hanya untuk kalangan sendiri, kita nggak komersil. Bisa kan saya ke BP POM, kasih merek, dan itu pasti laku. Karena memang bagus. Kita hanya untuk kalangan sendiri. Jadi kalau setelah terapi mungkin dia biru ya, dia boleh beli ini untuk penyembuhan dia. Tujuan kita kan nirlaba ya, nolong orang. Bukan berarti mesti jual jutaan lah, berapa ratus ribu, nggak ada. Oke, teman-teman, tadi sudah dijelaskan sama Sifu Martin terkait dengan Wing Chun terapinya. Kalau kalian ada punya keluhan tulang dan ototnya, mungkin bisa datang ke Sampurna Strategik di basement. Itu biayanya sukarela loh guys. Ya, kalau yang ada mau tanya-tanya silahkan komen di bawah, ya kan. Tapi jangan lupa subscribe dulu dan like video ini ya guys. Oke.